begitu nanti nih roboh di zaman gubernur, kita tidak harapkan ya, tapi terjadi apa-apa di zaman gubernur, misalnya PLT, dia dengan lepas tangan pasti bisa aja. Lepas tangan, bukan saya lagi yang jabat, kan tahu sendiri, pinter ngeles. Teman-teman Siwert TV, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat. Kali ini saya akan sharing kepada kalian, teman-teman pemirsa Siwert TV, mengenai rubuhnya pagar di dalam Stadion JIS. Ya, itu rubuh pada saat pertama kali grand launching. Bayangkan, pertama kali dipakai di dalam ya. Pertandingan Persija melawan klub asal Thailand, Chonburi FC. Mendadak pagarnya rubuh. Yang saya akan bicara atau sharing kepada kalian, ini bukan yang sudah dibahas sebelumnya, baik itu di kanal-kanal YouTube atau di medsos-medsos yang lainnya. Saya akan lihat dari perspektif yang lain. Dan ini bahaya menurut saya, kalau tidak dilakukan tindak lanjut setelah rubuhnya itu pagar. Menurut saya pribadi ya, pemirsa Siwert TV, kali ini yang biasanya dilakukan oleh gubernur seiman kita, yaitu kelebihan bayar, kelihatannya di Stadion JIS ini malah kekurangan bayar. Jadi mutu daripada stadion ini tidak seperti yang diharapkan. Baru dipakai, langsung pagar di dalam roboh. Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut. Ini perlu diperiksa lebih lanjut. Bahaya, jangan-jangan nantinya nih tribun bisa roboh dan itu bisa memakan korban. Atau jangan-jangan atapnya bisa roboh. Kita nggak tahu konstruksinya seperti apa. Konstruksi yang dilakukan seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, dengan pagar yang rubuh seperti ini dan baru pertama kali dipakai, sebetulnya mesti ada penyelidikan lebih lanjut terhadap gedung tersebut. Bukan malah menyalahkan antusiasme daripada supporter Persija. Supporter Persija nggak salah, dia nggak duduk di pagar, dia nggak dorong-dorong pagar. Ini berbahaya karena kita tahu bagaimana supporter bola atau supporter pertunjukan-pertunjukan yang lain pada saat mereka spontanitas, mereka sangat riuh, mereka sangat senang, itu bisa kemana-mana, bisa bersorak-sorak, bahkan jangan-jangan pagar bisa mereka dorong tanpa mereka sadar mungkin, karena mereka sangat antusias. Betul. Tetapi kalau bangunan ini tidak kokoh, tidak kuat seperti Stadion Utama Senayan atau GBK, wah bahaya. Di kemudian hari akan memakan korban. Karena ini baru pertama kali dipakai sudah terjadi. Jadi jangan cari alasan soal supporter Persija. Ini jelas kontraktornya mesti dilihat, mesti diteliti, dicek, periksa. Dan ini adalah salah satu kegagalan. Kok tahu-tahu udah roboh meskipun cuma pagar. Saya tidak tahu apakah ada korban dengan rubuhnya pagar ini, tetapi kelihatannya pada saat di YouTube daripada teman-teman di Siwert TV ada terlihat orang digotong-gotong tuh. Nah, saya nggak tahu ini untuk orang digotong-gotong ini terus nasibnya seperti apa, tapi itu kelihatan. Teman-teman pemirsa Siwert TV, kita memang tidak akan mengharapkan, sangat sekali tidak mengharapkan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap gedung bangunan Stadion JIS ini. Semoga tetap kokoh, tetapi kembali, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan kemudian hari, sangat penting dan sangat urgent sekali untuk diteliti, diperiksa lagi, dilihat lagi bagaimana
Ya mungkin BQ-nya seperti apa, RAB-nya dulu seperti apa, apakah sudah dijalankan dengan baik dan benar, arsitek dan sipilnya dipanggil. Harus itu, karena ini terjadi, sudah terjadi. Dan jangan sampai kita tidak mencegah itu, terutama gubernur seiman kita mesti melakukan hal-hal yang memang harus dia lakukan supaya tidak terjadi apa-apa nantinya. Begitu nanti nih roboh di zaman gubernur, kita tidak harapkan ya, tapi terjadi apa-apa di zaman gubernur, misalnya PLT, dia dengan lepas tangan pasti bisa aja. Lepas tangan, bukan saya lagi yang jabat, kan tahu sendiri, pinter ngeles. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mesti hindari. Wajib hukumnya untuk diperiksa kembali gedung JIS ini, karena ya lihat sendiri, belum diapa-apain, pagar udah roboh, ringkih sekali ini bangunan. Ya saya nggak tahu yang lain ya, belum tahu, kita tidak boleh menuduh juga, tetapi perlu pemeriksaan yang detail supaya tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Teman-teman pemirsa Seaworld TV, berarti sebagai kesimpulannya ya, jika gedung ini, gedung JIS ini nantinya tidak dilakukan penyelidikan, tidak dilakukan perbaikan atau penelitian secara detail, kita kalau nonton di dalam stadion JIS ini mesti menjadi orang alim, mesti menjadi orang sabar. Ya, kalau misalnya ada sepak bola nih, kita supporter satu kesebelasan, kalau gol nggak boleh jingkrak-jingkrak, kita cuma gol lah, kan gitu aja. Ya gitu, jadi kita harus alim, harus sabar. Ada band, nggak boleh kita histeris, kita hanya bilang bagus, bagus, nah kayak gitu. Supaya apa? Kita tenang, tidak membuat gedung ini nanti kenapa-napa. Lucu sih, tapi itulah yang kelihatannya harus kita lakukan kalau ini tidak dilakukan apa-apa setelah kejadian robohnya pagar di dalam gedung JIS ini. Oh iya teman-teman, saya memang ganti situasi nih. Syutingnya ini adalah rooftop daripada rumah ibu saya di Ubud. Saya lupa kalau ada rooftop, jadi sering mainnya di kebun aja. Nah sekarang saya lihat, oh iya boleh digunain nih. Dan kebetulan bangunan ini emang gaya Maroko. Dan kalau lagi sunset gini, sunset nih sore pak, saya lakukan syuting, emang cukup lumayan sih, agak-agak oke latar belakangnya. Demikian teman-teman Seaworld TV, terima kasih kalian sudah nonton video saya. Saya Suara dari Ubud pamit.